Bab 1. Malam maksiat. Bagaimana Kak Mel? Sudah enakan? Harum memijat betisku. Gadis muda ini adalah pembantuku. Usianya kira-kira 19 tahun. Sejak 2 bulan lalu dia sudah ikut bersamaku. Saat itu aku bermaksud mencari pembantu, karena kondisiku yang sedang hamil. Dia datang bersama ibunya, menawarkan diri, bahkan sangat memelas, dengan alasan putrinya menganggur di kampung. Mak Uda memohon-mohon. Lumayan, alhamdulillah. Kamu pintar mijitnya. Ucapku masih sedikit meringis. Entah kenapa akhir-akhir ini kakiku sering kram. Kata dokter yang kutemui 2 hari yang lalu, itu biasa dialami oleh seorang perempuan yang sedang hamil tua. Kak, kalau kakak melahirkan nanti, mak tua kesini nggak? Tanya Harum lagi. Pastilah, tapi mungkin nggak bisa lama. Dia juga punya kesibukan di kampung. Kenapa? Kamu mau nitip sesuatu dari Mak Uda? Tanyaku. Mak tua adalah panggilannya untuk ibuku, sedangkan Mak Uda adalah panggilanku untuk ibunya. Rumah orang tuaku di kampung bersebelahan dengan rumah ibunya. Enggak, cuma nanya aja. Memang lebih baik kalau dia nggak usah lama-lama di sini, cetusnya. Kenapa? Aku kaget mendengar ucapannya. Kan udah ada aku yang ngerawat kakak. Iya sih, sahutku menyimpan tanya. Aku merasa ada sesuatu yang tersirat dalam ucapannya. Naluriku mengatakan ada yang sengaja dia tutupi. Sebenarnya kecurigaanku ini sudah sejak sebulan lalu, sejak Harum sering bertingkah aneh. Kerap kudapati dia mematuk diri di depan cermin rias saat membersihkan kamarku. Bahkan pernah kupergoi dia mencoba memakai gaun pemberian Mas Gilang suamiku. Aku marah dan mintanya jangan pernah sembarangan memakai gaunku lagi. Sayangnya Mas Gilang malah membelanya. Dengan alasan sudah lama kepingin gaun seperti itu, pembantuku membela diri. Esoknya Mas Gilang membelikan gaun yang sama untuknya. Jangan kasar, jangan buat dia tersinggung. Nanti kalau dia merajuk pulang kampung, gimana? Kita kehilangan pembantu. Kita juga dicap nggak bagus di mata orang kampung, kata suamiku beralasan. Aku menurut dan kembali memperlakukan dia dengan baik. Sampai malam harinya setelah kejadian itu, aku dapati Mas Gilang duduk berduaan dengan Harum di meja makan. Aku tiba-tiba haus malam itu. Aku pikir Mas Gilang masih sibuk di depan. Suamiku memang punya usaha toko pupuk yang lumayan besar. Toko itu di depan rumah kami pusatnya, sedang cabangnya tersebar di beberapa kecamatan. Kadang dia bekerja sampai malam, terutama bila ada pengiriman ke cabang. Mas, di sini, kirain di toko, kataku mengagetkan mereka berdua. Aku tidak melihat dengan jelas, karena lampu dapur sudah padam. Sepertinya aku melihat Harum duduk di pangkuan suamiku. Saat aku menghidupkan lampu, gadis itu sudah bergeser. Ku coba menghibur hati bahwa aku hanya salah lihat tadi. Iya, ini si Harun dari tadi duduk menyendiri di sini. Kebetulan aku baru pulang dari toko. Aku tanya ngapain gelap-gelapan. Dia bilang masih sedih karena kamu tegur tadi. Dia minta pulang kampung besok. Dari tadi aku sudah membujuknya. Rum, kakak sudah minta maaf kan? Kenapa masih merajuk? Tanyaku ikut duduk. Gadis itu meraba bibirnya. Kenapa ditanya malah meraba bibir? Kulirik kancing bajunya terbuka 2 buah bagian atas. Dadaku berdesir. Saat itu sebenarnya aku sudah curiga. Namun aku tidak tahu harus curiga apa. Perasaanku tidak enak. Seolah ada sesuatu milikku yang paling berharga telah salah letak. Tetapi aku tidak tahu apa dan di mana. Kak, aku kembali ke kamarku ya. Kakak udah bisa tidur kan? Pertanyaan Haru membuyarkan lamunanku. Iya, sahutku menatap punggungnya keluar kamar. Ku coba memejamkan mata, melupakan prasangka dan kegundahan. Ku rasakan gerakan bayiku seolah menendang. Ku belai perutku penuh kasih sayang. Aku terlelap bersama gerakannya. Aku tersentak saat sebuah tangan kekar tiba-tiba memeluk dari belakang. Mas, sudah tutup tokonya? Tanyaku memegang tangannya. Sudah, bagaimana? Masih kram kakinya? Tanyanya penuh perhatian. Sudah enakan. Mas makan dulu sana, perlu aku hidangin? Tidak usah sayang, kamu tidurlah, istirahat yang cukup ya, kata dokter dalam 2 minggu ini kan? Iya mas, semoga bisa normal ya. Mas Gilang mencium tengkukku, tangannya kekar meraba dadaku. Aku sadar kalau sudah seperti ini, pasti dia menginginkan sesuatu. Aku juga tak hendak menolaknya, aku bahkan telah bersiap-siap melaksanakan tugasku. Namun saat nafasnya kian memburu dan kurasakan kian hangat menerpa tengkukku, saat itulah dia menghentikan aktivitasnya. Kenapa mas? Tanyaku mengerjap menahan sakit di kepala.
Sungguh aku pun sangat menginginkannya. Nggak tega sama bayi kita, sayang. Takut kepalanya kesundul, jawabnya dengan wajah tetap sumringah. Sepertinya dia tak kecewa sedikit pun. Tapi sergahku menahan hasrat yang masih menggebu. Sabar, nggak lama lagi dia lahir, sayang. Bukan karena nafsu Mas Ambyar, karena perut buncitku. Enggak lah, sahut Mas Gilang, mengucek rambutku. Tidurlah, Mas mau makan. Setelah itu kembali ke ruang kerja, mengecek laporan penjualan hari ini dari toko cabang. Dia bangkit dan melangkah keluar. Tunggu, ada yang mau aku tanyain. Apa sih? Mas Gilang kembali menghadapku. Sudah 3 minggu, kita nggak pernah lagi. Aku nggak tega. Mas harus nahan selama itu. Belum lagi kalau nanti aku habis lahiran. Sergahku. Mas Gilang tersenyum, lalu berjongkok di sisiku. Aku sanggup nahan berapa bulan pun, sayang, demi kebaikan dirimu dan bayi kita. Dikejupnya lembut keningku. Aku kembali mengerjapkan mata, begitu bahagia. Suami yang penuh pengertian. Makasih Mas, bisikku sambil tersenyum. Dia melangkah keluar, ku pejamkan mata. Aku terlelap lagi. Entah berapa lama sudah aku tertidur. Tiba-tiba aku terbangun karena mimpi buruk. Seseorang yang entah siapa mencuri baju dasterku. Aku kelelahan mengejar dan merebut kembali daster itu, tapi kakiku terjerambah lubang kecil. Aku jatuh, lututku berdarah. Ku cari Mas Gilang di samping, tidak ada. Ku pikir pasti dia masih di ruang kerjanya. Tenggorokanku terasa kering. Ku coba bangkit dan melangkah menuju dapur. Kulirik ruang kerja Mas Gilang sambil lewat. Sunyi, tidak terdengar apa-apa. Apakah suamiku ketiduran? Kubuka pintu dengan pelan. Aku heran melihat lampu tidak menyala di dalamnya. Segera ku tekan saklar di dinding dekat pintu. Kemana dia? Mungkin dia harus keluar menemui pelanggan atau siapa, pikirku. Tanpa curiga aku melanjutkan langkah. Sebelum sampai ke ruang makan, aku harus melewati kamar pembantu. Saat itu telingaku seperti mendengar suara desahan. Ku coba menajamkan pendengaran. Aku tidak salah dengar. Suara desahan bahkan rintihan kini semakin jelas. Ku cari sumber suara itu. Aku mundur beberapa langkah. Ini suara harum. Desahan dan rintihan ini berasal dari kamarnya. Kenapa dia? Apakah dia sedang sakit? Kenapa tidak membangunkan aku kalau sakit? Aku mulai panik. Sebegitu kesakitankah gadis itu? Ya Allah, jangan sampai dia kenapa-napa. Spontan ku dorong pintu kamar. Harum, kamu kenapa? Suaraku terpotong demi melihat pemandangan di dalam. Aku terduduk lemas di depan pintu. Kupegangi kepalaku yang berdenyut hebat. Bayi dalam perutku meronta-ronta. Bab 2. Drama perselingkuhan. Anakmu perempuan, Mel. Antara sadar dan tidak. Sayup ku dengar kalimat itu. Kepalaku terasa sangat berat. Sekujur tubuh sakit dan pegal. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Tapi yang paling nyeri kurasakan di bagian perut. Kenapa aku? Di mana aku? Mel, kamu sudah sadar, nak. Buka matamu. Anakmu sudah lahir dengan selamat. Kau tidak ingin melihatnya? Itu suara ibu. Ibuku ada di sini. Dia berkata anakku. Spontan ku gerakkan tangan, tapi terasa masih sangat berat. Kenapa aku begini lemah? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Anakku sudah lahir, kata ibu. Kapan? Bagaimana bisa? Aku tidak ingat apa-apa. Kalau memang belum sanggup, ya sudah, pelan-pelan saja ya nak. Yang penting sekarang kamu harus tahu, kalau kau saat ini sudah sah menjadi seorang ibu. Selamat ya, berbahagialah. Putrimu sangat cantik, persis seperti dirimu saat bayi dulu. Bedanya dia lebih mancung sedikit dari kamu. Mata dan bibirnya persis kamu, tapi hidungnya nurun gilang. Pasti nantinya dia akan lebih cantik dari kamu. Hehehe. Kalimat ibu membuatku senang. Aku bahagia mendengarnya. Ingin sekali aku segera membuka mata, lalu melihat wajah putriku. Namun mata ini sulit dibuka. Rasanya diberi lem perekat. Perih sekali. Mas Gilang di mana ya? Kenapa aku tidak mendengar suaranya? Mas Gilang, tiba-tiba ingatanku telah kembali seutuhnya. Aku ingat semuanya sekarang. Malam itu, peristiwa malam itu terbayang lagi di pelupuk mataku. Kubuka paksa kelopak mata. Awalnya pandanganku masih gelap. Kupaksa lagi. Cahaya putih terasa membias dan menyilaukan. Akhirnya pandangan sudah sempurna.
Kutatap wajah ibu yang duduk di sisi kanan. Kuedarkan pandanganku ke seluruh ruangan. Laki-laki itu duduk di sofa, menatapku lalu menunduk. Seketika darahku mendidih. Aku ingin bangkit, lalu menampar wajahnya, meludahinya, atau mencakar-cakar tubuhnya. Bila perlu ingin sekali kutikam dadanya dengan belati. Aku mau mencuci wajahku dengan darahnya, tetapi aku belum sanggup bergerak. Mel, kamu sudah sadar. Ibu memeluk, lalu mengelus kepalaku. Kenapa melur, Bu? Tanyaku dengan suara serak. Kata Gilang kamu tiba-tiba pingsan tadi malam. Dia bawa ke rumah sakit, terpaksa dokter mengambil tindakan sesar. Bayimu sudah minta dilahirkan. Cita-citamu ingin melahirkan secara normal. Nggak bisa dilakukan, Mel. Aku terdiam, jadi aku pingsan setelah melihat kejadian tadi malam. Mas Gilang tidak memberitahu ibu yang sebenarnya. Gilang, istrimu sudah sadar. Kenapa kamu masih di situ? Ibu menatap menantunya heran. Iya, Bu. Lelaki itu bangkit, lalu melangkah ke arahku. Kutatap tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Terbayang lagi saat tubuh itu dan bergumul dengan harum tadi malam. Aku mulai mual. Oh, saya mau muntah, Bu, ucapku menutup mulut dengan tangan. Oh iya, masuk angin kamu ya. Muntah ke sini aja, ayo. Ibu membuka kantongan plastik dan mendekatkan ke mulutku. Sudah, tidak jadi, kataku setelah mulai tenang. Minum air hangat coba. Aku mengisap air putih hangat yang disodorkan ibu, menggunakan pipet. Mas Gilang tidak berani melanjutkan langkah. Dia berdiri mematung tak jauh dari ranjang pasien. Kamu temani melur, ibu mau ke kamar mandi sebentar, perintah ibu kemudian. Mas Gilang terlihat gugup, terpaksa dia melangkah lagi ke dekatku. Kali ini hatiku telah kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah. Rasa benci dan dendam mulai menguatkan hati dan tekadku. Mel, panggilnya seperti berbisik. Aku memejamkan mata. Betapa ingin aku mencapik-capik wajah dan tubuhnya. Tapi kekuatanku belum pulih. Percuma aku meradang sekarang. Aku sudah mengasihani putri kita, ucapnya lembut. Aku diam. Dia cantik sekali, kayak kamu, ucapnya lagi. Mana orang tuamu? Ketusku tiba-tiba, tidak peduli dengan ucapannya. Oh, mereka masih dalam perjalanan. Mungkin 1 jam lagi sudah sampai. Mereka tidak mengira kalau kamu lahirannya sekarang. Jadi mereka ke tempat Kak Bulan. Perkiraan dokter kan seminggu lagi, terangnya. Mana perempuan itu? Ketusku. Kutatap tajam wajahnya yang kian pucat. Dia semakin gugup tak berani membalas tatapanku. Begitu datang orang tuamu langsung kau talak aku. Di hadapan kedua orang tuamu dan ibuku. Kau paham? Jangan begitu dong Mel. Kita bisa bicarakan semuanya dengan baik-baik. Jangan minta talak. Kenapa? Kenapa? Au! Aku berteriak tak sadar kalau perutku masih sangat sakit. Luka bekas dibelah dan dijahit ini terasa meragang saat aku berteriak. Jangan teriak-teriak dulu Mel, luka di perutmu masih basah. Biar kau puas, kalau aku kenapa-napa, kau puas, iya kan? Tidak sayang, aku tidak mau kau kenapa-napa. Kau ingat, aku bahkan tidak berani menyentuhmu saat hamil. Aku tidak mau kau kesakitan Mel. Bohong. Kau pembohong, kau tidak mau menyentuhku bukan karena kasihan, tapi karena perut buncitku. Apalagi ada perempuan murahan di rumah kita yang masih gadis, masih ketat, masih sempit yang bisa kau gunakan. Kau jahat, kau telah berzina dengan anak gadis orang. Hus, suaranya jangan keras-keras, nanti ibu dengar. Jadi maksudmu, ibuku tidak perlu tahu kelakuanmu, begitu? Mel, aku mohon, masalah ini jangan sampai orang tua kita tahu. Aku toh tidak pernah melakukan hal seperti ini. Baru kali ini Mel, itu pun karena aku khilaf. Aku tidak tahan menahan godaan. Godaan? Godaan kau bilang? Iya, Harum selalu menggodaku. Ternyata dia perempuan gak bener Mel. Kita salah telah menerima dia bekerja di rumah kita. Apa maksudmu Mas? Terus terang, sebenarnya dia sudah lama memancing-mancing agar aku mau melayani nafsunya. Dia sudah tidak gadis Mel. Bukan aku yang pertama menidurinya. Dia sudah tidak perawan selama ini. Cukup, dia juga mengakui itu, makanya dia tidak akan menuntut apa-apa dariku. Dia juga sudah pergi dari rumah kita. Kau mau aku percaya, Mas? Aku tidak memaksamu percaya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Aku tidak percaya, teriakku bersamaan dengan ibu keluar dari kamar mandi. Ada apa ini? Tanya ibu melotot. Melur menanyakan Harum, Bu. Dia tidak percaya kalau Harum sudah tidak di rumah. Sahut Mas Gilang seolah memohon pembelaan.
Iya Mel, si Harum tadi pagi sudah pulang, dijemput ibunya. Kami malah bareng berangkatnya ke sini tadi pagi sama Mak Udamu. Kenapa bisa Bu? Suaraku serak, seperti tersekat di tenggorokan. Katanya si Harum mau menikah, nggak lama lagi ada yang mau datang melamar. Jadi Harum sudah harus dipingit di rumah. Alhamdulillah, akhirnya dia bertemu jodoh yang baik. Kabarnya orang kaya dari kota juga, seperti suami kamu. Semoga calon Harum itu sama juga baiknya seperti Gilang, orang kaya tapi sangat menyayangimu. Padahal kita hanya orang kampung yang miskin. Iya kan, Nak Gilang? Iya Bu. Bab 3. Awal penyelidikan. Kenapa Mas Gilang terlihat semakin gugup? Siapa lelaki kaya dari kota yang ingin melamar Harum? Sandiwara apa ini? Apakah memang selama 2 bulan ini Harum telah menjalin asmara dengan seseorang tanpa sepengetahuanku? Kalau iya, kenapa dia masih mau tidur dengan suamiku? Kalian sudah punya momongan. Ibu harap kalian semakin bahagia. Memang ibu tidak pernah mendengar kalian itu ribut, apalagi sampai berantem atau ngancam mau pisah. Ibu berharap agar kalian mempertahankan keadaan ini. Sudah ada anak. Anak itu adalah prioritas nomor 1. Kesampingkan ego. Kalian mengerti? Ibu menasehati. Andai dia tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengerti Bu, saya akan tetap mencintai Melur dengan segenap hati saya. Dia sudah menghadiahi saya anak yang sangat cantik. Papa dan Mama pasti sangat bangga dikasih cucu perempuan. Anak Kak Bulan dua-duanya laki-laki. Tadi saat saya telepon Mama sampai nangis karena terharu. Syukurlah kalau mertuamu juga sangat bahagia Mel. Kamu pasti tambah disayang. Ibuku memeluk dan mengelus kepalaku dengan lembut. Dia tidak tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Bagaimana hancurnya hatiku karena suami yang aku banggakan ini ternyata seorang durjana. Dia bisa tidur dengan perempuan lain di rumahku. Mereka berzina di sampingku. Yang mereka rasakan bahkan terdengar oleh telingaku. Entah berapa lama sudah mereka menjalin hubungan terlarang itu. Entah berapa kali sudah mereka melakukannya. Mungkin tiap malam, apalagi bila ku ingat Harum yang masih sangat muda. Suamiku pasti sangat menikmatinya. Pasti dia sanggup setiap malam melakukannya. Harum juga sepertinya sangat menginginkannya. Buktinya tidak sekalipun dia mengisyaratkan kalau dia tidak betah bekerja di rumahku. Dia terlihat semakin bergairah melakukan tugas-tugasnya sebagai pembantu. Benarkah yang dikatakan Mas Gilang, kalau sebenarnya Harumlah yang selalu memancing dan menggodanya? Artinya dia yang menginginkannya. Benarkah tidak ada maksud tersembunyi, perempuan yang telah kuanggap seperti adikku itu? Murni hanya karena nafsu belaka. Apakah benar dia mau pergi begitu saja dari rumahku, setelah suamiku berkali-kali? Benarkah dia pergi karena bakal ada yang datang melamarnya? Orang yang kaya dari kota. Siapa? Kenapa perasaanku semakin tidak enak? Apa yang harus aku lakukan? Semula aku ingin segera minta ditalak, tapi sekarang aku mulai bingung. Oh, aku tidak boleh berpikir keras dulu. Aku masih sangat lemah. Kalau aku memaksakan diri, aku takut terjadi pendarahan. Biarlah begini saja dulu. Tunggu sampai aku lebih kuat. Akan kuselidiki semuanya. Aku tidak akan percaya begitu saja. Tiba-tiba ponsel Mas Gilang berbunyi. Dia terlihat gugup setelah melihat si penelpon. Siapa? Orang tuamu. Udah sampai mana? Tanya ibu menatapnya. Papa dan Mama sudah hampir sampai, Bu. Ini telepon dari teman. Saya permisi keluar sebentar. Sahutnya semakin gugup. Sempat dia menatapku seperti minta izin. Salahkah jika naluriku mengatakan dia tengah menyembunyikan sesuatu? Sorot matanya seolah bercerita, meski mulutnya berkata dusta. Assalamualaikum Melur, selamat ya sayang, sapa mertua yang telah tiba di ruang perawatanku. Keduanya bergantian menyalami dan mengusap kepalaku. Terima kasih, kau telah mengabulkan harapan dan mimpi kami. Cucu perempuan, ibu mertua tiada henti tersenyum. Selamat ya Bu, kita sudah jadi nenek. Ibuku langsung menyalami dan memeluk besannya. Saya sih sudah dari dulu jadi nenek, tapi baru kali ini merasa sempurna. Melur memang menantu yang baik. Kedua nenek-nenek itu cipika-cipiki bahagia. Mereka tidak tahu kalau tawa mereka akan berubah menjadi kesedihan sebentar lagi. Tidak sekarang, tapi pasti akan datang. Saya mau lihat cucu kita, boleh nggak ya? Tanya ibu mertuaku. Belum boleh Bu, nanti pukul 10 katanya.
Duh, rasanya tidak sabar mau lihat. Temani kami ke ruang bayi yuk. Jangan, kita tidak boleh sembarangan ke sana. Mau ngintip aja dari luar, ayolah, rengeknya lagi. Ibuku terpaksa mengantar keduanya ke ruang bayi. Setelah Mas Gilang kembali masuk ke dalam kamar. Kau lihat Mas, orang tuamu begitu bahagia dengan kelahiran putriku. Ketusku setelah suasana kembali sepi. Putri kita Mel, ucapnya mendekati ranjang. Lalu duduk di kursi tepat di sebelah kepalaku. Sepertinya sebentar lagi akan ada prahara besar di keluargamu, Mas. Maksudmu? Ya, aku tidak akan pernah melepaskan anakku. Bisa saja orang tuamu akan menangis darah karena hal itu. Tandasku. Aku tidak mengerti ucapanmu, sayang. Apa maksudmu? Dia mencoba menggenggam tanganku, namun segera ku tepis dengan kasar. Naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Aku mencium sesuatu yang begitu busuk kau sembunyikan. Mel, kenapa kau berprasangka buruk terus? Kita lihat saja nanti. Sudah sebulan genap usia bayiku. Kedua mertuaku tetap bertahan tinggal di rumah kami. Mereka belum mau kembali ke rumahnya sendiri. Sebenarnya aku sudah mulai bosan dengan keberadaan mereka, karena hal itu membuatku tidak bebas bersikap kepada putranya. Sedang ibuku yang mengelola warung kelontong di depan rumahnya di kampung, hanya 4 hari menemaniku. Aku harus selalu bersikap manis, sopan, perhatian pada lelaki pengkhianat itu. Padahal aku sudah sangat muak padanya, merasa ada pembela. Dia malah semakin bertingkah kulihat. Sekarang tokonya lebih sering ditinggal-tinggal, dengan alasan menjumpai pelanggan, memantau toko cabang dan sebagainya. Bahkan dalam sebulan ini sudah 4 kali dia tidak tidur di rumah. Toko diserahkan kepada papanya untuk mengawasi. Aku tidak hendak menanyakan kemana dan kenapa. Hari ini aku putuskan akan mencari tahu segalanya. Pagi-pagi udah cantik, mau kemana Mel? Tanya ibu mertuaku. Kami berpapasan di dekat kamar jika putriku. Matanya menatap lekat penampilanku. Mau keluar Ma, ada urusan penting, sahutku melanjutkan langkah. Loh, kamu belum selapan, belum boleh keluar rumah, pamali. Protesnya membalikkan badan lalu mengikutiku. Zaman sekarang mana ada pamali-pamali Ma, yang penting sudah sehat. Kurai kunci mobil dan tas sandang yang tadi sempat kuletak di atas meja di ruang TV. Kamu mau nyetir sendiri? Iya Ma, sebaiknya jangan dulu, kenapa nggak bareng Gilang sih? Kemana anak ini, belum bangun ya? Mas Gilang nggak pulang tadi malam, sahutku datar, tetap melanjutkan langkah menuju garasi. Mungkin meninjau toko pupuk yang ada di cabang Mel, kamu jangan berprasangka buruk. Wanita parubaya itu tetap menjejeri langkahku. Saya nggak bilang apa-apa kan Ma, ucapku tetap lembut, meski sedikit dingin. Iya sih, tapi Mama khawatir kalau kamu mencurigai suamimu. Aku tersenyum, membuka pintu mobil, lalu memanaskan mesinnya sebentar. Titip Cika ya Ma, udah saya pesenin sih sama Bi Ina, tapi tolong Mama kontrol juga. Saya pergi, pamitku. Bi Ina adalah pembantu baru kami. Aku meminta temanku Rani yang mencarikannya. Sengaja kusuruh cari yang sudah berumur. Aku khawatir kejadian sama Harum terulang lagi. Wanita itu tampak menghela nafas, lalu kembali masuk ke dalam rumah setelah mobilku berlalu. Bab 4. Sepasang durjana berbuat mesum di area parkir. Notifikasi di ponselku memberitahukan kalau ada pesan masuk. Kurai benda itu dari dalam tas sandang dengan tangan kiri. Rani rupanya, sahabatku yang telah kukontak dari semalam agar bersiap-siap pagi ini. Sepertinya dia sudah mulai bosan menunggu. Kutambah kecepatan mobil menuju rumahnya. Yuk, kataku setelah menepi di depan rumahnya. Gadis itu sudah berdiri di teras. Malah, cepat, Melur sudah datang, teriaknya. Bah, dia ngajak Malah segala, bakal rame. Nih dunia persilatan. Kedua sohib gentalku sejak SMA itu berjalan menuju mobil. Keduanya lalu masuk di jok belakang. Hoi, enak lu berdua nyuruh perempuan baru melahirkan yang nyetir, teriakku. Kamu belum pede ya? Tadi kemari bisa, keduanya tertawa renyah. Maju satu orang sini, setirin. Malah keluar, lalu masuk ke jok depan. Mobil mulai berjalan. Jadi di mana kamu lihat suamiku kemarin sore? Tanyaku menoleh ke belakang. Rani mengeluarkan ponsel dari saku celana panjangnya. Nih, lihat sendiri, katanya, menyodorkan benda pipi itu kepadaku. Lelaki durjana, ngapain dia jualan pupuk di hotel? Coba, tanyaku dengan dada berdebar.
Jangan berprasangka buruk dulu. Kali aja dia memang nemui pelanggan di situ, sahut Mala. Pelanggan apaan? Di hotel lo ini, ketusku semakin tegang. Tenang Mel, kita belum tahu yang sebenarnya kan. Kamu sabar dong, jadi nyesel gue ngasih tahu lo. Kata Rani menarik kembali ponselnya dari tanganku. Ya baik, aku tenang, aku sabar, ketusku. Kamu udah janji dari kemarin kalau kamu akan kuat. Makanya aku mau membantumu mencari dia sekarang. Tapi kalau kamu emosi kayak gini, kita batalin aja deh. Nanti kamu pendarahan lagi, gerutu Rani. Oke, aku sabar, aku kuat. Aku nggak akan emosi, sahutku lebih tegas. Lagian ya, kita juga belum tahu pasti dia ngapain di hotel itu. Toh dia juga sendiri, kamu langsung curiga aja, kata Mala melirikku. Baik, sekarang kita kemana nih? Andai pun dia kemarin tidur di hotel itu, pasti sekarang dia sudah cabut dong, tanyaku ragu. Gampang, nggak usah khawatir. Kamu ikut aja pokoknya. Oke, Rani menepuk pundakku. Setengah jam kemudian mobil sudah memasuki halaman hotel yang kami tuju. Seorang satpam memandu menuju tempat parkir. Ngapain masuk parkir? Entah dikira kita masuk ke dalam hotel lagi, protesku. Tenang, kenapa sejak kamu menjadi emak-emak, kamu menjadi cerewet gitu sih? Sungut Mala mulai mengatur posisi mobil. Sudah, sekarang ayo keliling parkiran ini. Periksa mobil suamimu. Kamu hafal platnya kan? Hafal lah, ada-ada aja. Tapi untuk apa? Kita kesini nyari orangnya, bukan nyari mobilnya. Sungutku sedikit geram. Nih emak-emak ya, otaknya udah nggak jalan kayaknya. Pasca melahirkan, kalau mobilnya ada, berarti orangnya juga ada. Begitu, Mak, teriak Rani di telingaku. Oke, baik, sahutku mengikuti saran jitunya. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Lama aku mencari mobil milik Mas Gilang. Banyak yang sama, tapi platnya tidak ada yang seperti plat mobil suamiku. Malah dan Rani juga ikut mencari. Kami bertiga akhirnya berpencar. Pelataran parkir hotel itu sangat luas, juga padat kendaraan yang terparkir. Mungkin karena hari libur, banyak orang yang menghabiskan waktu di hotel. Tapi ngapain mereka liburan di hotel ya? Cari hiburan di hotel. Ah, sudahlah, ngapain aku memikirkan mereka. Kaki sudah mulai letih berjalan ke sana kemari. Sebaiknya aku kembali saja ke mobil. Sepertinya karena selama sebulan ini sudah jarang bergerak, membuat kakiku gampang letih dan pegal. Aku hendak berbalik ketika tiba-tiba mataku menangkap sepasang kekasih berjalan sambil berpelukan keluar dari pintu hotel menuju parkiran. Sepertinya aku mengenal postur tubuh keduanya. Segera aku merunduk, bersembunyi di belakang salah satu mobil yang terparkir. Mereka berjalan kian mendekat. Aku terpaksa mundur ke belakang. Aku belum berani menampakkan diri karena belum jelas wajah mereka berdua. Aku merunduk di belakang bagasi mobil. Astaga, bukankah ini mobil Mas Gilang? Ku baca nomor plat yang terpasang di bagian belakang. Ya Allah, berarti dia betul-betul nginap di hotel ini. Ngapain coba? Bukankah kalau pulang ke rumah juga cuma berjarak setengah jam perjalanan? Kan lebih enak tidur dan istirahat di rumah daripada harus membayar mahal sewa hotel seperti ini. Dua orang tadi semakin dekat. Kini mereka berada persis di depan mobil tempatku bersembunyi. Mas, jadi kapan dong? Ku dengar suara si perempuan bertanya dengan suara manja dan mendesah-desah. Aku seperti ingat suara itu. Itu mirip suara Harum. Kalau itu benar Harum, berarti yang laki-laki itu siapa? Mas Gilang. Mereka masih bertemu. Katanya Harum pulang kampung karena mulai dipingit, sebab akan dilamar. Mereka rupanya telah membohongiku. Hebat. Sabar sayang, belum lagi selapan. Kasihan Melur, masa Mas harus menjatuhkan talak kepada perempuan yang masih berdarah. Ku dengar suara si laki-laki, itu suara Mas Gilang. Dia bilang mau menjatuhkan talak, belum selapan. Oh, jadi mereka sedang membicarakan aku rupanya. Mas Gilang mau mentalak aku, tapi menunggu selapan. Laki-laki brengsek, bukankah aku yang meminta ditalak tepat setelah aku melahirkan? Kenapa sekarang beralasan kasihan padaku? Jadi kapan dong? Aku sudah bosan main belakang terus kayak gini. Dulu sih enak, tiap malam bisa ketemu. Mas Gilang selalu ke kamarku dengan alasan masih sibuk di toko. Kita bisa sampai tengah malam. Tapi sekarang cuma seminggu sekali, itu pun sembunyi-sembunyi. Kata Harum semakin merengek.
Oh, jadi dulu di rumahku mereka setiap malam kelonan. Alasan Mas Gilang di toko atau di ruang kerja, padahal di kamar pembantu. Iya, Mas ngerti. Sebentar lagi ya sayang. Akan Mas pikirkan cara untuk menyingkirkan Melur secara cantik. Udah ya, Mas antar kamu ke terminal. Kamu langsung pulang naik bus. Yuk masuk mobil, kata Mas Gilang membelai kepala harum. Gendong, perempuan itu merebahkan tubuhnya di dada suamiku. Oke, belum puas rupanya ya. Padahal sudah berapa kali ronde dari kemarin siang sampai ini sudah mau siang lagi. Mas Gilang memegang dagu perempuan itu dengan dua tangan. Harum mendongak. Apa yang mau mereka lakukan? Mas Gilang. Harum mulai menggila. Astaga, kuatkanlah Mel, jangan pingsan lagi. Melur, tolong jangan pingsan. Ku hipnotis diriku sendiri agar tetap kuat meski sakit luar biasa di sini, di dada ini.